yang menyatakan bahwa sudah cukup bukti untuk menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Saya nggak bicara masalah kronologis. Ya. Kalau kronologis itu yang tahu detail itu kan teman-teman lapangan ya. Yang jelas penyidik dari reserse berpendapat ya bahwa ada bukti permulaan. Dalam KUHP itu bukti permulaan itu adalah adanya laporan polisi plus minimal satu alat bukti dari 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, 2 saksi minimal, kemudian ada keterangan ahli, ada surat petunjuk atau keterangan tersangka. Artinya penyidik merasa yakin bahwa minimal satu alat bukti ini ada. Tapi saya nggak mau sebutkan. Kenapa? Karena kita memiliki strategi penyidikan. Oleh karena itu, sekarang kan istilahnya nih terjadi semacam kompetisi pertempuran intelektual, ya, antara penyidik dengan pihak yang diduga, disangka. Ya, kan status tersangka berarti ditangkap kan status tersangka berdasarkan bukti permulaan. Tadi pagi, bukti permulaan kan cuma satu. Nah sekarang kita akan polisi berdasarkan KUHP, kan saya sudah sampaikan nggak akan kita buka. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Penahanan itu tidak wajib, ya. Penahanan tidak wajib, termasuk kasus apapun. Tapi di KUHP menyampaikan dapat dilakukan penahanan. Dapat itu artinya boleh ditahan, boleh tidak. Bersama saya, tersangka pembunuhan Mirna Jessica Kumala Wongso masih berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mendalami keterangan Jessica. Ferry Prihardi akan melaporkan selengkapnya dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Mirna? Zilvia, hingga saat ini pukul 11 lewat 2 menit, artinya sudah hampir 2 jam sejak Jessica Kumala Wongso tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45 di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Hingga saat ini kami masih terus menantikan materi apa yang menjadi pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso oleh tim penyidik, karena tadi saat memasuki Direskrimum tidak ada satu patah kata pun yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan kali ini kami pun masih terus menantikan apa saja yang menjadi materi pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso. Sementara itu, sampai saat ini kami masih menantikan kedatangan dari pejabat Polda Metro Jaya, baik Kapolda, Kabid Humas ataupun Direskrimum Polda Metro Jaya yang akan memberikan keterangan dari Polda Metro Jaya ini mengenai apa saja materi yang akan diperdalam kepada Jessica Kumala Wongso, mengingat kita sudah mengetahui bersama bahwa Jessica sendiri sudah diperiksa beberapa kali. Dari catatan kami sudah 4 kali Jessica Kumala Wongso diperiksa oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dengan pertanyaan yang mungkin berbeda-beda. Bahkan Jessica sendiri mengaku pernah ditanyai pada satu pemeriksaan hingga ratusan pertanyaan oleh tim penyidik. Apakah penyidikan ataupun pendalaman materi yang dilakukan hari ini juga sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya? Tentu akan kami konfirmasikan nanti ketika sudah ada pejabat ataupun ketika memang Jessica sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini. Sementara itu, terkait dengan status Jessica yang sudah dipastikan bahwa dirinya adalah tersangka dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari lalu sudah dinyatakan secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di tempat yang berbeda pada pagi hari ini setelah proses ekspos ataupun gelar perkara dilakukan kemarin antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Irjen Pol. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah W, tersangka pemasok senjata api, kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan setelah W ditangkap pada Rabu malam.
Penggeledahan rumah tersangka W disaksikan Ketua RT dan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menyisir seluruh ruangan dan meminta keterangan dari anggota keluarga di rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita senjata tajam dan microchip sebagai barang bukti. Sementara tersangka W telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. W diduga memasok senjata api kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Senjata merupakan hasil curian di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Pimpinan daerah yang notabene itu pemandu melakukan pengawasan Keras mengejar seorang bandar narkoba berinisial E saat akan menangkapnya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian. Setelah beberapa menit menghilang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berikut dengan barang bukti berupa puluhan bungkus paket sabu siap jual. Selesai dari penggeledahan, polisi langsung mengirim pelaku ke Mapores Lampung Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112, 132, dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat ini secara sistematis merusak kesehatan para penggunanya, menyebabkan berbagai kerusakan organ hingga kematian. Sabu atau metamfetamin merupakan stimulan yang berbentuk serbuk berwarna putih kristal. Awalnya zat ini dibuat untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. Dampak penggunaan zat ini langsung dirasakan tubuh seperti detak jantung yang meningkat, suhu tubuh yang naik, tekanan darah yang juga meningkat. Akibatnya penggunanya kesulitan untuk tidur, nafsu makan menghilang, mengalami euforia hingga halusinasi, kemudian memicu tindakan agresif dan menyebabkan depresi. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium, imunitas menurun, kehilangan memori, stroke, hingga dapat menyebabkan kematian. Pemirsa, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyebut jaringan Pakistan merupakan pemasok sabu-sabu yang digerebek di sebuah gudang di Jepara. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Rahel Marimbuna yang akan melaporkan secara langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Ya Rahel, apa saja temuan BNN dari penggerebekan di Jepara ini? Elvita, dalam keterangan pers yang baru saja atau sekitar 30 menit lalu baru selesai dilakukan oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan aparat kepolisian dan juga Bea Cukai pada hari Rabu kemarin, pihak BNN berhasil menemukan sebanyak 194 mesin generator set yang di dalamnya kemudian diketahui terdapat sabu seberat sampai saat ini ada 94 mesin generator set yang telah dibuka dan diketahui isinya sabu sebanyak 100 kg dan sampai saat ini masih ada 100 lagi mesin genset yang belum dibuka dan diduga bahwa di dalamnya juga terdapat sabu seperti yang sudah ditemui kemarin atau ditemukan kemarin, sehingga kemungkinan besar total dari sabu ini bisa mencapai lebih dari 200 kg. Dan dalam penggerebekan kemarin aparat BNN bersama dengan kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang tunai sebesar 700 juta rupiah, 2 mobil box dan juga temuan lainnya. Dan selain mesin genset sebanyak 194, diduga modus lain yang digunakan oleh pengedar atau pemasok dari sabu-sabu ini yaitu dengan kamuflase mengirimkan sebanyak 270 lebih dos. Sebagian dos diisi atau merupakan isi air filter. Ini diduga untuk mengecoh petugas Bea Cukai dan juga aparat BNN dan kepolisian ketika mereka menyelundupkan barang tersebut dari China atau dari Tiongkok menuju ke pelabuhan di Semarang. Dan
Informasi lainnya juga bahwa dari temuan kemarin BNN telah menangkap 8 orang yang tertangkap tangan sedang melakukan pembongkaran dari mesin-mesin generator set yang memang baru didatangkan pada tanggal 26 Januari lalu, dan kemudian memang menurut keterangan dari Kepala BNN Budi Waseso bahwa kegiatan dari jaringan Pakistan ini sendiri mereka telah telusuri sejak 6 bulan terakhir, dan eksekusi baru dilakukan kemarin setelah mereka memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di tempat ini dan bahwa barang-barang yang mereka selundupkan dari China atau dari Tiongkok telah tiba dan siap untuk diterima atau disimpan di tempat ini. Elvita. Ya, Rahel, lalu apakah memang benar sudah ada keterangan bahwasanya penemuan yang ditemukan di Jepara ini masuk dalam jaringan internasional? Sampai saat ini memang dari BNN sendiri menduga kuat bahwa ini merupakan jaringan internasional, khususnya yang jaringan Pakistan, dan ini memang sudah ditelusuri oleh pihak BNN selama 6 bulan terakhir ini. Itu informasi